semua saudara dimanapun berada. Mari sama-sama pada saat ini kita akan beribadah kembali. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam pelataran Tuhan. Kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita dengan hati yang sukacita, hati yang penuh kepada Tuhan. Mari kita bersatu dan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami datang lagi di hadirat-Mu memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kau Tuhan yang hidup, Kau Tuhan yang berkuasa. Kami datang memasuki pelataran-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh mencintai Engkau, mencari wajah-Mu saat ini Tuhan. Allah yang baik, Allah yang sungguh baik kepada kami. Kami menyembah Engkau Tuhan, Tuhan yang hidup. Kami menyembah Engkau, Kau Tuhan yang ajaib. Haleluya. Holy, holy, holy. Lord God Almighty. Holy, holy, holy. Lord God Almighty. Murah dan
Engkau Tuhan yang perkasa. Kami datang lagi di hadirat-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup dan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menciptakan segala bumi dan isinya. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang maha kuasa, Kau Tuhan pencipta langit dan bumi Tuhan. Kau Tuhan yang hidup, Kau Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami datang lagi ke altar-Mu yang kudus. Kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Berkati semua sahabat kami dimanapun berada, yang beribadah bersama-sama dengan kami pada saat ini. Biarlah kami percaya Tuhan, sukacita Tuhan mengalir bagi kami semua. Kami percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa bagi kami pada hari ini. Baik kami yang sakit, Tuhan sembuhkan pada hari ini. Kami yang terikat, Tuhan bebaskan pada hari ini. Bagi semua yang lemah, Kau kuatkan kembali pada hari ini Tuhan. Ada mujizat Tuhan terjadi Tuhan bagi kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus, dan kami patahkan segenap pekerjaan setan iblis yang mengganggu ibadah kami, merusak konsentrasi kami memuji dan menyembah Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, kami patahkan kuasa-Mu setan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak bisa bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Mari diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Salam kemenangan iman. Tuhan Yesus baik bagi kita, amin. Haleluya. Pada saat ini kita akan memuji Tuhan, kita akan mengagungkan Tuhan, karena Tuhan yang begitu besar bagi hidup kita. Tuhan sudah melakukan perkara yang ajaib bagi hidup kita. Kita mau muliakan Tuhan, kita mau agungkan Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Sukacita surga turun bagi kita pada saat ini. Kita puji Tuhan bersama-sama, kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Kita percaya sukacita surga mengalir bagi kita pada saat ini juga. Dimanapun kita berada, kita terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya
kepada kita. Amin. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, kita tetap bersuka cita dalam Tuhan. Karena sukacita yang sempurna kita dapatkan daripada Tuhan. Amin. Kita muji Tuhan, hati kita percaya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan dan gunung batu kita. Haleluya, kita mau bermazmur bagi Tuhan. Kita muji Tuhan bersama-sama. Haleluya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya, kita bertemu bersama-sama. Kita katakan bersama-sama, hatiku percaya ya Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kau yang benar dan kau tak perlindungan. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kita muji Tuhan, kita katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kau yang benar dan kau tak perlindungan. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak. Katakan ku mau selalu, mari kita utama bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita katakan ku mau selalu bersyukur, amin, cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berkasih setiamu, kasih setiamu, tak kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, Tuhan tempat gunung batu kita. Haleluya, saat ini kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Di tengah segenap kondisi kami, keadaan kami tetap percaya padamu Tuhan. Kami tetap punya iman, segala sesuatunya dapat menjadi baik, karena kami punya Tuhan yang ajaib, yang besar, yang dapat melakukan segala mujizat, yang dapat melakukan segala perkara untuk hidup kami, untuk keluarga kami, masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu ajaib bagi kami ya Tuhan.
sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
Kami percaya pada janji-Mu. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi firman-Mu tidak akan pernah berlalu. Engkau setia terhadap janji-Mu. Engkau yang berfirman, maka Engkau sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Kuasa-Mu tidak berubah sampai hari ini. Hati kami terbuka mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua diteguhkan iman kami. Pada pasca pandemi COVID-19 di seluruh dunia, banyak goncangan yang terjadi dalam dunia ini, tetapi iman kami tidak tergoncang. Karena kami telah mengambil keputusan untuk mata kami tetap memandang padamu, hati kami melekat dan teguh kepada firman-Mu. Urapilah firman-Mu, buka hati kami sambut firman-Mu. Jamah kami, berkati kami dimanapun anak-anak-Mu yang mendengarkan siaran live streaming ini. Tuhan, berkatilah semua orang yang mendengarkan firman ini, diberkati hidupnya, diberkati masa depannya, diberkati kerohaniannya, jiwanya, tubuhnya, masa depannya, apa saja dipegangnya berhasil lewat imannya. Terima kasih, kami dengarkan isi hati-Mu, kami buka hati kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang kasih, silakan duduk. Saudara yang di rumah, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tentu saudara juga sudah menyiapkan Alkitab saudara untuk kita dengar firman Tuhan bersama-sama. Saudara yang kasih, sebenarnya firman Tuhan pada hari ini ada hubungannya dengan firman Tuhan pada minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita dengarkan tetap memandang pada Yesus. Dan hari ini topiknya berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Saudara yang kasih, saya mau bacakan kepada saudara Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara yang kasih, dari ayat ini Tuhan meminta kita supaya kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Mengapa kita harus berpegang teguh pada pengakuan iman kita? Karena Tuhan tidak bisa berbuat mukjizat kalau kita tidak percaya. Satu kali Tuhan Yesus, saudara yang kekasih, pulang ke kampungnya. Orang-orang kampungnya di Nazaret sudah mendengar banyak mukjizat yang dilakukan Yesus di Kapernaum, di daerah lain. Banyak yang sembuh, banyak yang dibebaskan dari roh-roh jahat. Tetapi orang kampungnya sendiri tidak mengalami mukjizat. Tuhan Yesus tidak membuat mukjizat di kampungnya sendiri karena orang-orang di sana tidak percaya pada Yesus. Bukan Tuhan Yesus tidak mengasihi saudara-saudara orang-orang di kampungnya, tetapi Tuhan Yesus tidak bisa membuat mukjizat, menyatakan kasih dan kuasanya kalau orang lain, kalau orang tersebut tidak percaya, tidak menyambut Dia, tidak menyambut firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dan iman itulah dasar Tuhan untuk menyatakan mukjizat. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 23,
Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan tidak bohong. Kalau Dia berfirman, pasti Dia setia menepatinya. Tuhanlah bukanlah manusia sehingga Dia berdusta. Masakan Dia berfirman tidak menepatinya? Saudara yang kekasih, tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan Yesus untuk menepati firman-Nya sepanjang kita percaya. Saudara yang kekasih, banyak anak-anak Tuhan ketika dia dengar firman Tuhan, ketika dia baca firman Tuhan, imannya timbul. Karena firman Tuhan berkata, Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Banyak kita dengar firman, banyak timbul iman kita. Sedikit kita dengar firman Tuhan, sedikit timbul iman kita. Tidak mendengar firman Tuhan, tidak ada iman kita. Karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih, pada waktu dia dengar firman Tuhan, imannya bergejolak, yakin benar. Begitu dia pulang dari gereja hari Senin sampai hari Sabtu, begitu banyak masalah silih berganti, banyak tantangan, banyak persoalan, banyak tekanan, mungkin ada penolakan, ada kekurangan, ada himpitan. Tetapi imannya tidak bekerja. Dia mulai takut, dia mulai khawatir. Saudara yang kekasih, sebenarnya banyak anak-anak Tuhan bukan karena dia tidak beriman, tetapi tidak membiasakan dia mengucapkan imannya sehingga imannya lemah. Pada waktu ada masalah, disitulah waktunya kita mempraktekkan iman kita. Saudara yang kasih, kalau saja anak-anak Tuhan membiasakan diri dalam pembicaraan kepada anak-anak Tuhan, dalam komunikasi setiap hari, selalu mengucapkan firman Tuhan, maka imannya selalu bertumbuh, stabil. Saudara yang kekasih, tadi kita sudah baca dalam Ibrani pasal 4, Tuhan kita Yesus Kristus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hari Kamis ini kita akan merayakan bahwasanya Yesus akan naik ke surga. Dalam peringatan tersebut, saudara yang kasih, untuk apa Yesus naik? Jadi imam besar. Dan dia sanggup membela, menolong kita, memberikan pertolongan, menjawab doa kita. Dan apa yang kita ucapkan, saudara yang kasih, saudara, Yesus yang meneguhkannya. Yesus menjadikan firman Tuhan itu jadi kenyataan. Tuhan mau supaya kita percaya pada firman Tuhan. Saudara yang kasih, apakah yang diminta Tuhan dari kehidupan anak-anak Tuhan? Iman. Karena dalam Lukas pasal 18 ayat 7 dan 8, saudara yang kekasih, Tuhan berfirman, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara yang kasih, dari firman Tuhan ini ternyata Tuhan minta kita ini beriman, percaya kepadanya. Jika anak manusia itu datang untuk menjawab doa kita, melihat kita, menilik kita, adakah ia mendapati iman di hati kita? Kalau ada iman, terjadi mujizat, ada jawaban Tuhan. Karena Yesus selalu berkata ada hukum iman. Matius 9 ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Apa yang kita imani, itu yang jadi pada kita. Apa yang jadi pada kita tidak bisa melebihi iman kita. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita itu sesuai dengan iman kita.
Kalau kita beriman berhasil hidup kita. Kalau kita beriman sembuh kita. Kalau kita beriman sukses kita, maka Tuhan menolong kita jadi sukses. Tuhan menjadikannya. Karena Tuhan sudah berjanji, jadilah kepadamu menurut iman. Keadaan kita, masa depan kita ditentukan oleh iman kita. Jadi kalau nasib kita mau berubah, biarlah kita mengubah iman kita. Karena hidup kita bergantung pada iman kita. Saudara yang kekasih, itu sebabnya kita perlu memperhatikan bagaimana kondisi iman kita. Jangan merosot, jangan kendor, jangan mundur, jangan lemah. Saudara yang kasih, justru harusnya iman kita bertumbuh, bertambah. Itu sebabnya kita perlu memelihara iman. Rasul Paulus pernah berkata dalam 2 Timotius pasal 4, aku telah memelihara iman. Saudara yang kasih, apa itu iman? Saudaraku, tentu saudara pernah dengar Ibrani 11 ayat 1. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa dasarnya? Tidak kelihatan, karena berupa janji, berupa firman Tuhan. Apa buktinya? Tak kelihatan buktinya. Saudara yang kasih, itu sebabnya Paulus berkata, hidup yang kuhidup ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Percaya pada firman Tuhan, percaya pada janji Tuhan. Kalau janji manusia bisa berubah karena punya keterbatasan. Manusia itu bisa sakit tiba-tiba, bisa meninggal tiba-tiba, bisa berubah pula hatinya. Tapi Tuhan Yesus tetap berpegang pada firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita tidak perlu mengkhawatirkan Tuhan, firman Tuhan dan janjinya. Saudara yang kasih, Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah kita memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita tidak beriman, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, kita harus percaya sungguh-sungguh pada Yesus, percaya pada firman-Nya, percaya pada ucapannya, pada janjinya. Saudara yang kasih, kalau kita berpaling datang kepada Tuhan, kita percaya ada Tuhan, dan Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Semakin besar kesungguhan saudara, semakin besar upah berkat rezeki saudara. Nah, oleh sebab itu saudara yang kasih, biarlah kita ini memperhatikan iman kita, supaya iman kita itu jangan merosot, tapi teguh beriman, teguh percaya. Gimana caranya? Biasakan saudara mengucapkan iman saudara. Saudara yang kasih, banyak orang Kristen yang tahu pengakuan dosa. Bagus, memang itu tertulis dalam Alkitab. Pengakuan iman rasuli, puji Tuhan. Tetapi pengakuan iman terhadap firman, pengakuan pengharapan jarang diucapkan. Bukan orang Kristen tidak percaya pada firman Tuhan, tapi imannya tidak hidup, tidak menyala, tidak bertumbuh karena tidak diucapkan. Semakin kita ucapkan, semakin kita dengar, semakin beriman kita terhadap firman Tuhan tersebut. Karena iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang mengucapkan, saudara yang mendengar, saudara yang semakin percaya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, satu kali Tuhan Yesus menegur murid-muridnya. Minggu yang lalu kita dengar Tuhan Yesus berjalan di atas air. Lalu Petrus tenggelam karena dia melihat gelombang yang menerpa hidupnya, sehingga dia tidak memandang Yesus lagi. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tuhan Yesus menegur murid-muridnya karena kurang percaya. Satu kali ada orang muda yang kerasukan roh sakit sawan. Tuhan Yesus dimuliakan
di atas gunung. Jadi sebagian murid-muridnya dibawa kaki gunung, berjumpa dengan masyarakat. Salah satu dari masyarakat tersebut membawa anaknya yang sedang sakit sawan dan mohon kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya mengusirkan roh sawan tersebut supaya anaknya sembuh. Tetapi murid-murid tidak dapat melakukannya. Begitu Yesus turun dari atas gunung, bapak dari anak tersebut menghampiri Yesus. Yesus, aku sudah minta murid-muridmu untuk menyembuhkan anakku ini, tapi mereka tidak dapat. Lalu Yesus mengusir roh jahat tersebut. Anak muda itu sembuh seketika itu juga. Saudara yang kasih, selesai pertemuan itu, Yesus ada waktu bersama murid-muridnya sendirian. Lalu murid-muridnya bertanya, Tuhan Yesus, kenapa kami tidak dapat mengusir setan-setan itu? Saudara yang kekasih, dalam Matius 17 ayat 20, kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanya mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu punya iman, tidak ada yang mustahil bagimu. Ayat ini tidak mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi Allah. Banyak orang muda mempercayai ayat tersebut, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iyalah, karena Tuhan Maha Kuasa. Tetapi ayat ini berkata, tidak ada yang mustahil bagimu kalau kau punya iman. Bukan kalau sama Tuhan, iyalah Tuhan Maha Kuasa, tidak ada mustahil baginya. Tetapi tidak ada mustahil bagi orang yang beriman. Haleluya, saudaraku. Lalu murid-murid bertanya, kenapa kami tidak dapat? Yesus jelas menjawab, karena kamu kurang percaya. Betapa pentingnya kita ini percaya. Kalau kurang iman kita, kita bisa menambah iman kita. Satu kali murid-murid Tuhan Yesus datang kepada Yesus. Tuhan Yesus, dalam Lukas 17 ayat 5, tambahkanlah iman kami. Murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul itu merasa imannya kurang. Bukan tidak beriman, tapi kurang memadai. Makanya dia berkata, tambahkanlah iman kami. Saya kira kita semua butuh menambah iman kita. Saya secara jujur, saya pun perlu menambah iman saya. Supaya kalau ada gunung-gunung masalah, gunung takut, gunung khawatir, gunung kebimbangan, gunung penyakit, berkata kepada gunung itu, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Tapi dia percaya apa yang dikatakannya itu, maka hal itu akan jadi. Tuhan melakukannya. Tidak ada mustahil bagi orang percaya. Bapak Ibu Saudara kekasih, jadi pada hari ini kita perlu belajar membiasakan diri mengucapkan iman kita. Makanya Tuhan berkata, berpegang teguh pada pengakuan iman. Iman harus diakui dan pegang teguh. Ibrani 10 tadi ayat 23, berpegang teguh juga pada pengharapan kita. Saudara yang kekasih, dalam 2 Korintus 4 ayat 13, Rasul Paulus menuliskan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Paulus berkata, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Aku mengatakan apa yang aku percayai. Karena kami percaya, maka kami juga berkata-kata, mengucapkan apa yang kami percayai. Saudara yang kekasih, Paulus juga mengajarkan kepada kita supaya kita memperkatakan iman kita. Kalau kita percaya, ucapkan iman saudara. Semakin saudara ucapkan, semakin kuat iman saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih, Kolose 3, 16, 17.
Ayat ini mengatakan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat ini mengatakan hendaklah perkataan Kristus diam di dalam kamu. Tuhan mau supaya firman Tuhan, perkataan Kristus diam di dalam hati kita. Lalu kita percayai, kita ucapkan. Semakin kita ucapkan, kita dengar, semakin kuat iman kita. Semakin kuat iman kita, Tuhan berkata, jadilah padamu sebagaimana imanmu. Karena iman besar kita yang di surga menjadikan iman kita itu jadi kenyataan. Apalagi pada saat pandemi ini, banyak goncangan, ekonomi goncang-ganjing, banyak ketakutan, khawatir, kebimbangan, banyak suara-suara negatif. Kita perlu iman, kita perlu pegang firman Tuhan. Saudara yang kasih, maka firman Tuhan itu juga memberi hikmat kepada kita. Bisa kita mengajari anak kita, kita bisa menegur anak Tuhan, menguatkan dia. Boleh juga kita menyanyikan mazmur, pujian, nyanyian rohani, menyembah Tuhan, bersyukur. Pada saat-saat seperti ini perlu banyak ucapan syukur, saudara. Mengalahkan ketakutan, saudara, ingat kebaikan Tuhan, ucapan syukur. Saudara yang kasih, pada perjanjian lama Yosua 1 ayat 8 tentu saudara mengingat firman Tuhan ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat ini jelas mengatakan jangan engkau lupa memperkatakan, mengucapkan firman Tuhan, mengucapkan janji Tuhan, perkatakan kitab Taurat ini. Setelah itu apa? Renungkan siang dan malam. Setelah kita renungkan, kita mengerti, kita yakin, kita percaya, lalu kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dan Tuhan beri garansi, Tuhan berikan jaminan, perjalanan hidupmu pasti berhasil, pasti kau akan beruntung. Tuhan membawa saudara pada keberhasilan, pada keberuntungan. Tuhan bantu kita, Tuhan tolong kita lewat iman yang kita tindakan. Bapak ibu saudara yang kekasih, tentu saudara masih ingat perkataan perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Dalam Markus pasal 5 itu dituliskan ayat 25. Dia sudah diobati oleh berbagai dokter, sudah habis hartanya kesana kemari, tetapi penyakitnya tidak sembuh, bahkan kian lama kian parah, sudah hopeless, tidak ada harapan. Saudara yang kasih, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia dengar Yesus baik, Yesus menerima siapa saja yang datang padanya. Yesus tidak pernah menolak siapapun yang datang padanya. Berapa banyak pendosa yang kita perbuat kalau kita datang pada Yesus, tidak pernah ditolak. Saudara yang kasih, berapa besar, seberapa parah pun penyakit kita, tidak pernah ditolak. Dia sudah dengar berita tentang Yesus, percaya dia, beriman dia. Lalu pada waktu itu Yesus pun datang ke kampungnya. Saudara yang kasih, perempuan ini datang menghampiri kerumunan orang banyak tersebut. Orang banyak berbondong-bondong mengerumuni Yesus. Sangat sulit untuk menghampiri Yesus pada waktu itu. Apalagi kondisinya sudah sakit bukan 12 hari, bukan 12 bulan, tetapi 12 tahun. Penyakitnya parah. Kalau sekarang bisa dikatakan kanker darah. Pendarahan 12 tahun. Saya yakin badannya itu kedinginan, kurus, pucat, lemah, tidak berdaya. Tetapi dengan sisa-sisa tenaganya, dia menghampiri Yesus. Saya tidak tahu persis bagaimana dia menghampiri Yesus. Begitu banyak orang berbondong-bondong. Mungkin dari selah-selah kaki orang-orang yang berdiri, yang
mendekati Yesus. Dan dia berkata dalam ayat 25, saudara yang kekasih, dalam ayat yang ke-28 sampai 30 saya bacakan kepada saudara. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Dia sudah dengar berita Yesus, lalu dia ucapkan, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Gak perlu aku jamah badan Yesus, tangan kaki Yesus, aku jamah jubahnya saja, aku pasti sembuh. Dia yakin dalam Yesus ada kuasa. Saudara yang kasih, mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, bagaimana pula aku menjamah jubah Yesus? Yesus sudah naik ke surga. Bagaimana pula penyakitku ini? Bagaimana persoalanku ini? Aku tidak bisa menjamah jubah Yesus. Yesus adalah imam besar kita. Tahukah saudara, imam besar pada perjanjian lama, dia punya jubah. Dan di bawah jubahnya itu ada 66 giring-giring. 66 giring-giring itu gambaran 66 kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya, walaupun Yesus tidak ada lagi di dunia, tapi jubah Yesus yang ada 66 giring-giring lambang daripada 66 kitab suci. Alkitab 66 kitab. Pegang saja firman Tuhan. Asal ku pegang saja janji Tuhan, firman Tuhan ini, aku sembuh. Firman Tuhan, ucapan Yesus zaman dahulu sampai sekarang, kuasanya masih sama. Saudara yang kekasih, sini kita dapat satu pelajaran penting supaya kita pegang teguh firman Tuhan. Saudara yang kasih, mungkin persoalan kita bukan hanya penyakit, mungkin kekurangan. Saudara yang kasih, bisnis kita lesu, apapun persoalan kita, saudara yang kasih, pegang janji Tuhan, ucapkan, percaya, hampiri Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Ada satu contoh dalam perjanjian lama. Saudara masih ingat kisah bangsa Israel? Saudara yang kasih, ketika bangsa Israel berseru-seru di Mesir dalam penderitaan, kesengsaraan karena mereka diperbudak jadi kerja rodi di Mesir oleh Firaun, mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa mereka dalam Keluaran 3:8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudara yang kasih, pada zaman Musa, Tuhan serius untuk mengenapkan janjinya ini. Saudara yang kasih, setelah bangsa Israel keluar, tibalah waktunya Tuhan ingin mengenapkan. Mereka sudah berjalan sejauh berapa ratus kilometer, tetapi bangsa Israel selalu bersungguh-sungguh, ragu apakah Tuhan itu mau menepati janjinya. Tanah yang luas, subur, indah, berlimpah susu dan madu. Wah, menyenangkan. Apalagi mereka tinggal di padang gurun, tidak banyak pohon-pohonan. Saudara yang kasih, mereka keluar pun dengan kuasa Tuhan, dengan mujizat dan tanda ajaib. Laut pun dibelah dua. Mereka dikasih Tuhan makan mana dari sorga. Tuhan hadir tengah-tengah mereka dalam tiang awan, tiang api. Saudara yang kekasih, tetapi Tuhan melihat bangsa ini, bangsa Israel ini, karena penderitanya begitu berat, susah mereka percaya kepada Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh Musa dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai 2, supaya Musa menyuruh 12 pemimpin suku bangsa Israel itu melihat, memantau, mengintai negeri tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu tersebut. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin di antara mereka. Saudaraku, kadang-kadang Tuhan memberikan sedikit, saudara yang kasih tanda-tanda
berkat Tuhan jadi dalam hidup kita, supaya kita yakin. Saudara yang kekasih, Tuhan minta supaya kita semua beriman. Saudara, berangkatlah 10 pengintai. Musa pun menyuruhnya. Saudara yang kasih, Bilangan 13 ayat 23-26. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperhatikan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Setelah 40 hari, saudara yang kasih, sejak Musa menyuruh mereka, mungkin 1 minggu mereka berangkat sampai di tanah Kanaan. 2 minggu mereka keliling tanah Kanaan melihatnya. Orang-orang apa aja yang ada di sana. Saudara yang kasih, 1 minggu mereka sampai dengan menggandar, memikul setandan buah anggur. Saya mau tanya, sesubur apakah pohon anggur di sana, sehingga 1 tandan buah anggur harus dipikul oleh 2 orang bangsa Israel yang tinggi dan besar? Mungkin seperti setandan pisang, sebegitulah setandan anggur pada waktu itu. Tidak seperti anggur zaman sekarang, kecil-kecil, tandanya kecil-kecil. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, memang betul tanah itu berlimpah susu dan madu. Tanah itu subur, luas dan indah. Saudara yang kasih, mereka sudah melihat memang benar tanah perjanjian itu. Saudara, mereka pulang membawa laporan yang positif. Mula-mula positif, tetapi di akhir beritanya tidak menyenangkan. Ayat 27 sampai 29, kita baca bersama-sama Bilangan 13 ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Saudara yang kasih, mula-mula mereka memberikan laporan yang baik. Waduh, ini anggurnya subur sekali, indah, luas. Tetapi mereka mulai melihat besar-besar mereka, kuat-kuat mereka. Saudara yang kasih, mereka lupa mereka disertai Tuhan dengan kehadiran tiang awan, tiang api. Laut Kolsum pun telah terbelah 2. Firaun dan tentaranya pun sudah tenggelam di Laut Kolsum, Laut Merah. Saudara yang kasih, mereka tidak melihat kebesaran Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak mampu menghalau musuh mereka. Saudara yang kekasih, dalam ayat 30 dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Karena bangsa Israel berkata, kita tidak dapat maju. Karena ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Ucapannya kalah, kita tidak dapat sampai pada tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan itu. Seolah-olah Tuhan tidak sanggup menolong mereka. Kita tidak dapat, mereka lebih kuat. Seolah-olah mereka tidak beserta dengan Tuhan. Di manakah kuasa Tuhan yang menyertai mereka? Mereka lupa. Bapak Ibu Saudara yang kasih, ini satu pelajaran sama kita supaya kita jangan menghinakan penyertaan Tuhan, mengabaikan penyertaan Tuhan. Ada Tuhan yang beserta kita pada pasca pandemi ini. Saudara yang kasih, di tengah-tengah kesulitan ada Tuhan bersama kita. Ketika bangsa Israel di padang gurun,
ada Tuhan beserta mereka. Demikian juga zaman sekarang, ada Tuhan beserta anak-anak Tuhan. Saudara tidak sendiri, ada Yesus beserta kita. Saudara yang kasih, ayat 32-nya dia berkata, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui itu untuk dinilai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan kami juga demikian juga mereka terhadap kami. Kami lihat diri kami seperti belalang. Betapa besarnya mereka. Saudara yang kasih, belalang dengan manusia perbandingannya berapa? Begitulah perbandingan mereka dengan raksasa tersebut. Sebenarnya mereka sudah membesar-besarkan masalah. Saudara yang kasih, mereka mengucapkan perkataan hiperbola. Janganlah kita membesar-besarkan persoalan kita. Janganlah kita membesar-besarkan kuasa setan, iblis. Membesar-besarkan kekhawatiran kita, membesar-besarkan ketakutan kita. Tuhan mampu menolong kita. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit kita. Tuhan sanggup mengubah yang miskin jadi kaya. Tuhan sanggup mengubah orang gagal jadi berhasil. Tuhan sanggup menjawab doa kita. Tuhan tidak berubah. Kasih Tuhan tidak berubah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itu sebabnya Kaleb menenteramkan bangsa itu. Kita akan maju, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb mengucapkan pasti. Dia tidak mengatakan mudah-mudahan. Kaleb tidak mengatakan insya Allah. Kaleb mengatakan pasti. Karena Kaleb melihat kehadiran tiang awan, tiang api yang sanggup. Sedangkan laut pun bisa dibelah. Apalagi manusia-manusia besar tersebut. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tuhan pencipta langit. Tuhan memberi nafas. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kata jadilah bumi jadi bintang jadi. Lalu Tuhan itu bersama kita. Apa susahnya? Perkara kecil itu semua di mata Tuhan. Kaleb melihat kebesaran Tuhan. Bangsa Israel melihat kebesaran persoalan, kebesaran masalah, kebesaran musuh, kebesaran iblis. Jangan kita melihat kebesaran persoalan kita. Lihatlah besarnya Tuhan. Lebih besar, jauh lebih besar daripada masalah kita. Tuhan lebih besar daripada penyakit kita. Tuhan lebih besar daripada hutang kita. Haleluya saudaraku. Tuhan lebih besar dari persoalan apapun. Mungkin saudara berkata persoalanku besar. Dibanding dengan Tuhan, persoalan saudara tidak ada apa-apa. Itu sebabnya kita andalkan Tuhan. Ini waktunya kita percaya. Di saat-saat seperti ini, kita bangkitkan iman kita. Kita pegang teguh. Jangan ucapkan kabar busuk. Kenapa? Firman Tuhan ini mengatakan kabar busuk. Kabar busuk itu kabar yang membesar-besarkan masalah. Kabar bohong. Tidak benar. Semua penduduknya memakan sesama mereka. Tidak benar mereka bangsa Israel seperti belalang di hadapan mereka. Enggak. Saudara yang kasih, sebenarnya yang jadi masalah bukan bangsa Israel. Sebenarnya 10 pengintai, pemimpin beberapa suku bangsa Israel. Hanya 2 lah dari 12, Joshua dan Kaleb, yang mengucapkan firman Tuhan, yang berpegang teguh pada pengakuan iman. Saudara yang kasih, kita lihat akhir hidup mereka. Joshua dan Kaleb yang diberkati. Joshua dan Kaleb anak cucunya diberkati. Joshua dan Kaleb sampai ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka berpegang teguh pada pengakuan iman. Di saat semua orang tidak percaya pada firman Tuhan, mereka tetap percaya. Bahkan mereka berusaha menenangkan bangsa itu. Saudara yang kasih, ini satu pelajaran bagi kita kalau kita seorang pemimpin. 10 pemimpin sahabat-sahabat Joshua dan Kaleb tersebut adalah orang-orang yang dihormati. Bisa saja dikatakan itu orang-orang yang lebih rohani daripada bangsa itu.
Lalu bangsa itu percaya. Saudara yang kekasih, kepada pemimpin. Itu sebabnya kita sebagai pemimpin harus tetap percaya. Kalau saudara tidak percaya, maka saudara menularkan ketidakpercayaan sehingga bangsa itu jadi tidak percaya. Orang tua harus beriman supaya anak-anak kita beriman. Bapak sebagai pemimpin harus beriman supaya anak-anaknya beriman. Ibu seorang pemimpin harus percaya, maka anak-anaknya pun beriman. Tapi kalau orang tuanya tidak beriman, anak jadi ikut-ikutan tidak beriman. Saudara pemimpin rohani harus percaya kuasa Tuhan, maka jiwa-jiwa yang saudara pimpin akan percaya juga akan kuasa Tuhan. Saudara yang kasih, bangsa Israel berkata ini 10, tidak mengatakan yang begini. Oh, perkataan yang kalah, perkataan yang negatif. 2 orang, Joshua dan Kaleb, mengucapkan perkataan yang seturut dengan firman Tuhan. Sebenarnya walaupun mereka mendengarkan 10 mayoritas mengucapkan perkataan yang bertentangan dengan firman Tuhan, harusnya mereka lebih percaya kepada Joshua dan Kaleb karena mereka mengucapkan firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menghukum juga, bukan hanya yang 10 pemimpin tersebut, tetapi juga menghukum semua orang yang 20 tahun ke atas, orang-orang dewasa yang tidak percaya. Dalam Bilangan 14, saudara yang kasih, ayat 1 sampai 12. Saudara yang kasih, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul itu. Tetapi Joshua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut pada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Saudara yang kekasih, Joshua dan Kaleb menenangkan hati mereka, mengoyakkan pakaiannya, tanda mereka kesal, jengkel melihat ketidakpercayaan teman-temannya dan kebanyakan bangsa Israel. Dan mereka berkata, negeri yang kami intai itu adalah luar biasa baiknya. Ucapan yang baik dan positif. Jika Tuhan berkenan, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yang penting Tuhan berkenan. Biarlah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut supaya Tuhan memberikan tanah itu. Hanya jangan berontak kepada Tuhan. Jangan takut pada bangsa itu. Tuhan kita menyertai kita. Saudara yang kasih, berusaha mereka menenangkan lebih kurang 2 juta penduduk bangsa Israel. Tentu saja mereka mengucapkannya dengan teriak-teriak. Agak susah bicara kepada orang banyak, kerumunan orang banyak, apalagi mereka bebas bersuara. Saudara yang kekasih, tidak mudah saudaraku. Tentu saja mereka suaranya sudah semaksimum mungkin. Saudara yang kekasih,
Tuhan berkata, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Saudara, ketidakpercayaan itu sama saja membuat seolah-olah Tuhan penipu dan menista Tuhan. Saudara tidak percaya pada Tuhan, Tuhan tidak senang, Tuhan tidak berkenan, bahkan Tuhan merasa dinista. Tidak ada makhluk yang dapat dipercayai lebih daripada Tuhan. Hanya Tuhan yang paling pantas dipercayai. Karena Tuhan tidak bisa bohong, Tuhan tidak bisa berdosa. Saudara yang kasih, itu sebabnya Tuhan berkata, umur 20 tahun tidak sampai ke tanah Kanaan. Itu satu pelajaran sama kamu. Saudara yang kasih, sayang, 40 hari kamu mengintai, maka satu hari saya perhitungkan 1 tahun, 40 tahun kalian di padang gurun. Sampai orang-orang yang dewasa umur 20 tahun ke atas, yang kerjanya bersungut-sungut, menghina Tuhan, menista Tuhan, yang tidak percaya pada Tuhan dan firman-Nya, janjinya. Akhirnya mereka mati semua. Tapi sebelum mati, yang lebih dahulu mati adalah 10 pengintai yang menyebarkan ketidakpercayaan, menyebarkan ketakutan dan kebimbangan. Saudara yang kasih, kesimpulannya apa? Hari ini kita sudah melihat ucapan yang baik, ucapan yang positif. 12 tahun penyakit pendarahan sembuh karena dia ucapkan imannya. Lalu ucapan yang kalah juga jadi. Ucapan yang positif kita ucapkan jadi yang positif. Ucapan yang negatif kita ucapkan jadi yang negatif. Oleh sebab itu jangan ucapkan yang negatif. Amsal 18:21 mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ada kuasa dalam ucapan saudara. Hati-hati saudara dalam mengucapkan perkataan saudara dalam pembicaraan sehari-hari. Saudara, Tuhan mendengar bangsa itu bersungut-sungut. Di kemahnya bersungut-sungut, Tuhan dengar. Apa pembicaraan saudara di kamar? Apa pembicaraan saudara dengan sembunyi-sembunyi? Tuhan dengar semuanya. Saudaraku, ucapkanlah firman Tuhan. Ucapkan yang baik. Ucapkan yang positif. Karena hidup saudara ditentukan oleh ucapan saudara. Apakah saudara hidup baik, hidup sukses, hidup berhasil, ditentukan oleh ucapan saudara. Kalau ucapan saudara berhasil, positif, menguntungkan, maka hidup saudara berhasil, hidup saudara positif. Tapi ucapan saudara negatif, hidup saudara negatif. Saudara, masa depan saudara, arah hidup saudara menuju apa yang saudara ucapkan. Kita akan melangkah kepada apa yang kita ucapkan terus-menerus yang kita percayai. Itu yang jadi sama kita. Jadilah padamu sebagaimana imanmu. Saudara yang kasih, itu sebabnya kalau kita mau mengubah masa depan kita, ubah ucapan saudara. Bagaimana Pak mengubah ucapan saya supaya ucapan saya baik? Cara terbaik untuk mengubah ucapan saudara adalah ubah hati saudara, ubah pikiran saudara. Karena apa yang saudara ucapkan berasal dari hati saudara. Kalau hati saudara baik, ucapan saudara baik. Kalau hati saudara, pikiran saudara positif, ucapan saudara positif. Kecuali saudara bohong. Saudara yang kasih, tentu saja anak Tuhan tidak boleh bohong. Saudara yang kasih, Matius 14:33 saya bacakan. Sebentar lagi saya akan selesai. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap sia-sia, perkataan yang sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara yang kasih, kalau hati saudara baik, ucapan saudara baik. Kalau hati kita jahat, maka ucapan kita jahat. Karena apa yang kita ucapkan berasal dari hati kita. Jadi kalau mau menjaga ucapan, nomor 1, jaga hati kita. Amsal 4:23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana Pak menjaga hati? Isi hati saudara dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan, perkatakan firman Tuhan, hafal firman Tuhan, imani, biasakan mengucapkan firman Tuhan. Isi pikiran saudara dengan firman Tuhan.
Tadi kita sudah baca, hendaklah pikiran Kristus, perkataan Kristus diam di dalam kamu dengan segala kekayaannya. Saudara yang kasih, itu sebabnya Tuhan menyuruh kita dalam Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Pikirkan yang baik, yang manis, yang indah. Yang sampah, yang jelek, yang negatif, yang tidak baik, jangan pikirkan. Jangan ada di hati, maka saudara tidak akan mengucapkannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini satu pelajaran sama kita, supaya kita hati-hati, berucap hati-hati, memperkatakan sesuatu. Ucapkan selalu yang seturut dengan firman Tuhan. Hati-hati juga dengan gurau-gurau. Banyak orang tersinggung karena gurau-gurau, ngeprank, masuk penjara. Kenapa saudaraku? Karena saudara, hati-hati saudara. Ucapkanlah yang baik. Haleluya saudaraku. Hari ini satu pelajaran. Pegang firman Tuhan. Percaya firman Tuhan. Ucapkan, pegang teguh. Dalam doa saudara, ucapkan firman Tuhan. Dalam pembicaraan sehari, ucapkan firman Tuhan. Terutama sama-sama anak Tuhan. Saling menguatkan, saling meneguhkan. Maka kita akan teguh. Kita akan lewati pandemi ini dengan baik. Tuhan akan menolong kita semua. Tuhan akan menolong rumah tangga. Tuhan menolong kuliah saudara, sekolah saudara, masa depan kita. Saudara yang kasih, banyak hikmat yang kita dapat, banyak pelajaran yang kita dapat dari pandemi ini. Tuhan mau melatih kita untuk melakukan terobosan-terobosan baru. Saudara yang kasih, ada maksud Tuhan yang luar biasa di balik peristiwa ini semua. Saudara yang kasih, sebelum kita berdoa, kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Hatiku percaya saat aku melihat jalanmu. Mari semua kita selalu ku percaya, meskipun tidak sesuai dengan apa yang kami pandang pada saat ini, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
ada hidup pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang dapat menghalangi Engkau, karena Engkau Maha Kuasa Tuhan. Tidak ada yang sukar bagimu. Engkau menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu kami dapat berkata, Engkau penolong kami, kekuatan kami, gunung batu, kota benteng kami. Kami layangkan mata kami ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan. Pertolongan kami datangnya daripadamu ya Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi. Penjaga kami Allah Israel, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Engkau sanggup mengubah yang miskin jadi kaya. Bahkan Kau rela telah menjadi miskin, supaya oleh karena kemiskinanmu kami jadi kaya. Engkau berbilur-bilur di kayu salib supaya kami sembuh semuanya Tuhan. Bahkan Tuhan, Kau rela menggantikan hukuman kami. Kau terkutuk di kayu salib supaya kami bebas dari kutuk, supaya kami berhasil beruntung Tuhan. Bapa di sorga, bahkan Kau telah menjadi dosa karena kami, supaya kami dibenarkan, supaya kami selamat jadi anak Allah, beroleh hidup yang kekal. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Ketika kami percaya, Kau selamatkan kami. Ketika kami percaya, kuasa darah Yesus menyucikan kami. Ketika kami percaya kepada-Mu, kami beroleh kasih karunia, mendapat pengampunan dosa daripada-Mu. Engkau mendamaikan kami dengan darah-Mu sendiri. Dahulu kami jauh, tapi sekarang kami telah menjadi dekat. Dahulu kami buta, sekarang kami bisa melihat rencana-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Kami hidup Tuhan, kami sehat, kami diberkati Tuhan. Kami berhasil, kami beruntung. Karena itulah, untuk itulah Kau datang Tuhan ke dunia ini, supaya kami beroleh hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan, kami memperkatakan firman-Mu. Kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalam firman-Mu. Lalu kami bertindak hati-hati Tuhan, maka perjalanan kami berhasil, beruntung kami semua. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan melihat janji-Mu genap dalam hidup kami. Biarlah Kau berkenan, Kau bersuka cita Tuhan. Kami bersyukur kami ada sekarang sebagaimana kami ada. Sampai hari ini pun Kau memelihara kami. Hari-hari ke depan adalah hari-hari yang termanis, hari-hari yang terindah ada di hadapan kami Tuhan. Tuhan, masa depan kami indah di hadapan-Mu Tuhan. Kami lihat hari esok penuh pengharapan luar biasa. Tuhan, rancangan-Mu begitu manis dalam hidup setiap anak-anak-Mu, dimanapun anak-anak-Mu berada. Biarlah kami melihat rancangan-Mu yang luar biasa tersebut. Walaupun dengan mata kami belum melihatnya, tetapi dengan iman, mata rohani kami melihat janji-Mu jadi kenyataan. Tuhan, terima kasih Bapak, kami jadi berkat. Kami jadi saluran berkat, kami jadi alat-Mu, kami jadi saksi, jadi terang, jadi garam, jadi mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa Tuhan, dimanapun anak-Mu berada, Tuhan kuatkanlah iman mereka, teguhkan iman mereka. Kalaupun mereka lemah, Kau kuatkan mereka, tambahkan iman mereka. Ketika mereka membaca, merenungkan firman, hidupkan firman-Mu. Ketika kami menghadapi masalah, kami praktekkan firman-Mu. Engkau menjadikan iman kami jadi kenyataan. Tidak ada mustahil bagi kami yang percaya pada-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah jadi pada kami sebagaimana iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau saudara ada penyakit ataupun ada persoalan, mari kita berdoa bersama-sama. Kalau saudara sakit, letakkan tangan saudara pada bagian tubuh saudara yang sakit dengan iman. Ya, kalau saudara sakit, suruh tubuh saudara letakkan tangan di atas kepala. Kalau ada saudara masalah, mari kita bawa masalah kita datang pada Yesus dan ucapkan firman Tuhan yang ada di hati saudara. Iman saudara-saudara lakukan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, dimanapun anakmu berada, Tuhan, kalau ada mereka yang sakit dimanapun mereka, atau bagian-bagian tubuh yang sakit dan lemah, Kau sembuhkan oleh kuasa bilur-Mu Tuhan. Tubuh-tubuh yang lemah, Kau kuatkan Tuhan. Tidak ada yang stroke, tidak ada yang mati karena virus Tuhan. Sehat, panjang umur, kami tidak mati. Kami panjang umur, kami sehat untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, berdoa Tuhan, kalaupun mereka ada persoalan-persoalan, Kau berikan hikmat bijaksana, solusi jalan keluar. Dengan iman kami hadapi, Kau berikan hikmat bijaksana dan kreativitas. Hidupkan dan ingatkan firman yang pernah kami dengar dan kami baca, kami pernah pelajari. Bapa di sorga, hamba berdoa juga Tuhan,
Kalau ada di antara anak-anakmu yang kekurangan, Tuhan kau berkati. Tuhan, kau sanggup mengatasi persoalan ekonomi bagi anak-anakmu dimanapun mereka berada. Berkati ladangnya, berkati kebunnya, berkati ternaknya, berkati usahanya, bisnisnya, jualannya, apapun yang dikerjakannya berhasil, beruntung. Karena kesukaan kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Maka kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, karena kami mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saudara-saudara yang kasih, kalau saudara belum yakin saudara sudah selamat atau belum, ikut-ikut saya berdoa. Saya akan memimpin saudara pada doa keselamatan, doa pengampunan dosa, doa hidup baru, lahir baru. Saudara bisa hampiri Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan saudara. Kalau saudara belum yakin kepastian keselamatan jiwa saudara, boleh saudara ikut-ikut saya berdoa. Oh Tuhan Yesus yang baik, Oh Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini saya sudah dengar firman-Mu. Saya percaya padamu. Saya percaya Kalau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja segala Raja, Kau menjelma jadi manusia untuk menanggung dosa saya, menanggung penyakit saya, menanggung kelemahan saya, menanggung kutuk saya. Terima kasih Tuhan, darah-Mu tertumpah di atas kayu salib untuk menggantikan hukumanku. Engkau bangkit pada hari ketiga. Engkau hidup Tuhan. Engkau naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mendengarkan doa saya, jadi imam besar saya, mendoakan saya, membela saya. Kau menyediakan surga bagi saya. Kau akan datang lagi menjemput orang percaya, supaya di mana Engkau berada, di situ juga saya berada. Tuliskanlah nama saya dalam kitab kehidupan-Mu di surga yang kekal, sehingga saya menjadi anak Allah karena saya percaya pada Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, saya sudah selamat, saya sudah lahir baru. Syukur Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih, kalau ada jiwa baru, saudara bimbing terus supaya dia bisa bertumbuh. Tiap hari berdoa, tiap hari baca kitab. Kita dengarkan pengumuman dari Ibu Tanjung. Silakan duduk saudara. Haleluya, saudara kasih. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita sudah diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini kita praktekkan setiap hari, saudara kasih, kita mengucapkan iman kita. Nah, firman Tuhan mengatakan, jadilah kepadamu sebagaimana imanmu. Semakin kita ucapkan firman Tuhan, semakin teguh iman kita, saudara kasih. Di apapun persoalan saudara, pergumulan saudara, ucapkan firman Tuhan. Untuk itu tiap-tiap hari kita baca firman, kita isi hati kita dengan firman Tuhan supaya kita bisa mengucapkan firman Tuhan. Nah, setelah kita ucapkan, kita praktekkan, maka firman Tuhan mengatakan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Haleluya, saudaraku. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan sedikit pengumuman pada hari ini. Kami ingatkan kembali sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada hari Minggu yang lalu, bahwasanya kita akan mengadakan ibadah ya online juga, saudara kasih, pada hari Kamis ini tanggal 21, saudara kasih, di mana kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita siapkan hati kita siapkan diri kita, dan ajaklah keluarga saudara, ya kenalan saudara, teman-teman saudara untuk beribadah bersama-sama pada hari Kamis ini, sehingga semuanya kita diberkati Tuhan. Haleluya, saudaraku. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita pada hari ini. Kita dukung pekerjaan Tuhan dalam sidang Tuhan ini. Kita juga berkorban untuk rumah ibadah di tempat ini. Dan bagi saudara membawa persepuluhan dan ucapan syukur saudara minggu ini, kita doakan supaya semuanya diberkati Tuhan. Haleluya, saudaraku. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita, korban kita, selain kasih persepuluhan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa kita. Bapa yang baik dalam sorga, kami bersyukur padamu Tuhan,
Pada pagi hari ini kami sungguh sangat diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mempraktekkan firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Tiap-tiap hari kami ucapkan iman kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau menjadikan sebagaimana apa yang kami imankan dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami, persoalan kami percaya Tuhan akan menolong kami. Bapa di surga, kami bersyukur buat hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang sudah Kau pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami. Berikan hamba-Mu kesehatan, kekuatan, bahkan pengurapan-Mu terus bertambah-tambah atas hamba-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, dengan sukacita kami akan memberikan persembahan kami kepadamu untuk mendukung pekerjaan-Mu dalam sidang di tempat ini. Demikian juga kami berkorban untuk rumah ibadah, tempat ibadah kami. Demikian juga anak-anak-Mu yang hari ini juga membawa persepuluhannya, atau minggu ini membawa persepuluhannya kepadamu dan ucapan syukurnya. Kau berkati Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan kekurangan Tuhan, sebab Engkaulah gembala kami yang baik. Engkau yang membaringkan kami kepada rumput yang hijau. Engkau yang menyegarkan jiwa kami Tuhan. Bapa di surga, dengan sukacita kami memberikan persembahan kami kepadamu. Dan di dalam nama Yesus kami mengusirkan belalang-belalang roh mencuri berkat Tuhan. Kemiskinan, kegagalan tidak bisa Kau menjamah kami. Sakit penyakit kami usirkan Kau, tinggalkan kami semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat-Mu senantiasa menyertai kami. Dengan sukacita kami bawa persembahan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita pujian kita berjalan bersama. Bapak Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku lepas. Tanganmu menemaniku, jalan di kehidupan. Kita berdoa. Bapa di sorga, benar Engkau jaminan hidup kami. Engkau menjamin, menggaransi seluruh kehidupan kami selama kami di dunia ini. Mulai perkara kecil sampai perkara besar. Bahkan lebih jauh, lebih daripada yang kami pikirkan dan doakan, Kau sanggup melakukannya. Tuhan Yesus, apa yang tidak pernah terpikir dalam hati kami, Kau sediakan bagi kami yang mengasihi Kau. Tidak pernah Tuhan yang dilihat mata pun Kau siapkan bagi kami. Amin. Karena Engkau Tuhan yang baik, Bapa yang penuh kasih kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan, sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan kami. Engkau berjanji menyertai kami senantiasa sampai kesudahan akhir zaman. Tuhan, jagai semua anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada, ya di kota, di luar kota.
Tuhan Yesus memberkati seluruh kepribadiannya, roh, jiwa, dan tubuhnya, finansialnya, masa depan kami. Tuhan, Kau buat perbedaan orang yang beribadah kepadamu dengan orang yang tidak beribadah. Jadilah Tuhan, janji-Mu genap dalam hidup kami, karena kami percaya pada firman. Jadi pada kami sebagaimana iman kami. Dan di dalam nama Yesus kami mengusirkan kuasa-kuasa setan, kuasa roh jahat, roh gelap, pemerintah-pemerintah di udara, roh jahat di udara, penguasa-penguasa penghulu iblis di udara. Kami tolak, kami usir, tidak bisa menjamah sidang jemaat Tuhan, Gereja Kemenangan Iman Indonesia, GKI Pontianak, Kuburaya, di mana saja mereka berada. Dan yang mendengarkan siaran ini, Kau berkati di mana mereka berada. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan berlaku bagi kami. Darah Yesus membentengi kami. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah berkat Tuhan turun atas kita. Kiranya Tuhan mendengar dan menjawab segala doa dan permohonan-Mu. Kiranya nama Tuhan yang perkasa senantiasa melindungi dan membentengi Kau. Kiranya Tuhan mengirimkan pertolongan dan bantuannya kepadamu dari tempat kudusnya di sorga. Tuhan mendukung dan menyokong Kau dari tahtanya. Tuhan, dengan segala korban persembahan-Mu, Tuhan menyenangi, menyukai pujian, penyembahan, dan syukur ibadah-Mu. Kiranya Tuhan berikan kepadamu apa yang Kau kehendaki. Tuhan menjadikan berhasil apa yang Kau rancangkan. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu, memberkati masa depan dan cita-citamu. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi Kau. Tuhan Yesus menyinari Kau dengan wajahnya dan beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih rahmat dan kemurahan Bapa Surgawi, pertolongan, kuat kuasa, penghiburan, kasih sayang dan Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara hari ini, minggu ini, sepanjang bulan ini, bahkan sampai Yesus datang menjemput kita masuk dalam kemuliaan abadi selama-lamanya di surga. Amin. Terima kasih Yesus.